Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 inflamasi kelas 2C. Di sini, kami akan menyampaikan edukasi mengenai inflamasi pada penyakit bronkitis. Sebelum penyampaian materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Legina Masruroh dengan NIM 2302008. Perkenalkan, saya Hayrunisa dengan NIM 2301663. Perkenalkan, nama saya Siti Karina dengan NIM 2303708. Perkenalkan, nama saya Tiara Dita Fatyani dengan NIM 2307062. Perkenalkan, nama saya Rinjal Maulana dengan NIM 2301397. Pengertian bronkitis. Bronkitis adalah penyakit infeksi pada saluran pernapasan yang menyerang bronkus yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus yang mengakibatkan penumpukan sekret berlebih pada bronkus sehingga terjadi ketidakefektifan bersihan jalan napas yang menyebabkan pasien mengeluh sesak napas mengakibatkan terjadi gangguan oksigenasi Oksaini 2019. Bronkitis merupakan penyakit infeksi pada saluran pernapasan yang menyerang bronkitis. Anak yang mengalami gangguan saluran pernapasan yang sering terjadi peningkatan produksi dahak yang berlebih pada paru-parunya, dahak yang mengental dan menumpuk sehingga sulit untuk dikeluarkan. Maka dari itu, untuk membantu mempercepat penyembuhan dibantu dengan tindakan fisioterapi dada Ningrum H 2019. Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa bronkitis merupakan suatu infeksi yang berada di saluran pernapasan yang menyebabkan inflamasi pada bronkus dan trakea yang penyebab utamanya adalah virus dan bakteri yang sering ditandai dengan batuk dan sesak napas. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian inflamasi. Inflamasi adalah suatu respon protektif setempat yang ditimbulkan oleh kerusakan pada jaringan yang disebabkan oleh trauma fisik, zat kimia yang merusak, atau zat mikrobiologi. Inflamasi juga berfungsi untuk menghancurkan, mengurangi, atau melokalisasi substruktur, baik agen yang merusak maupun jaringan yang rusak. Tanda terjadinya inflamasi adalah pembengkakan atau edema, kemerahan, panas, nyeri, dan perubahan fungsi. Penyebab inflamasi banyak dan bervariasi. Agen perlukaan yang menyebabkan inflamasi dapat timbul dari luar tubuh atau eksogen maupun dari dalam tubuh atau endogen. Penyebab umum inflamasi adalah trauma, pembedahan, infeksi, agen kimia, panas dan dingin yang ekstrim, respon imun tubuh, dan kerusakan jaringan yang disebut ischemik. Selanjutnya, gejala inflamasi. Bronkitis adalah iritasi dan peradangan dinding saluran bronkus atau jalan napas. Peradangan yang terjadi umumnya menyebabkan produksi lendir yang berlebih. Pada kondisi normal, silia, yaitu sel-sel seperti rambut dalam saluran pernapasan, bertugas untuk menjaga saluran udara bersih dari lendir. Ketika terjadi iritasi, silia dapat merusak sehingga tak mampu menjalankan tugasnya. Akibatnya, saluran udara yang penuh dengan lendir menjadi tempat yang baik untuk berkembang biaknya bakteri penyebab infeksi. Setelah peradangan, saluran napas terjadi dalam jangka panjang. Penyakit ini dapat menimbulkan gejala khas. Beberapa gejala bronkitis yang khas diantaranya batuk berdahak yang mungkin bercampur dengan darah, mudah lelah, napas pendek, dada terasa nyeri, dan demam. Baik, selanjutnya ada banyak faktor yang membuat Anda lebih berisiko terkena bronkitis kronis. Antara lain, yang pertama adalah asap rokok. Orang yang merokok atau tinggal bersama perokok berada dalam risiko tinggi akan kedua jenis bronkitis. Di antaranya, bronkitis akut dan bronkitis kronis. Sistem imun yang rendah. Hal ini mungkin akibat dari penyakit akut lainnya, seperti pilek atau dari kondisi kronis yang merusak sistem kekebalan diri Anda. Kemudian, orang lanjut usia. Bayi dan anak-anak memiliki kerentanan yang lebih besar terhadap infeksi. Paparan terhadap iritan di tempat kerja, resiko Anda terkena bronkitis menjadi jauh lebih besar jika Anda bekerja di sekitar iritan paru-paru, seperti biji-bijian atau tekstil, maupun terpapar uap kimia. Reflux asam lambung, serangan heartburn, siang kambuhan dapat mengiritasi tenggorokan dan membuat Anda menjadi lebih rentan terhadap bronkitis. Selanjutnya adalah usia. Orang yang berusia 50 tahun lebih berisiko terkena penyakit ini. Kemudian, orang yang beresiko tinggi terkena penyakit bronkitis diantaranya orang lanjut usia.
Kemudian, orang yang merokok. Selanjutnya, orang dengan kondisi kesehatan seperti penyakit jantung, liver, atau ginjal. Dan yang terakhir, orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dari penyakit bronkitis kronis. Yang pertama, hindari paparan asap rokok. Merokok merupakan faktor risiko utama untuk bronkitis kronis. Hindari merokok dan paparan asap rokok pasif. Yang kedua, hindari paparan polusi udara. Polusi udara dapat memperburuk gejala bronkitis kronis. Usahakan untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan hindari paparan polusi udara. Yang ketiga, vaksinasi. Mendapatkan vaksinasi influenza setiap tahunnya dan vaksinasi pneumonia sesuai dengan rekomendasi medis dapat membantu melindungi dari infeksi yang bisa memicu bronkitis kronis. Yang keempat, hindari infeksi. Mencuci tangan secara teratur, menjaga kebersihan lingkungan, dan menghindari kontak dengan orang yang sakit dapat membantu mencegah infeksi saluran pernapasan yang dapat memicu bronkitis kronis. Yang kelima, perawatan teratur. Melakukan perawatan yang teratur dan berkonsultasi dengan dokter secara rutin dapat membantu mengelola gejala bronkitis kronis. Yang keenam, menjaga kelembapan udara. Menggunakan humidifier untuk menjaga kelembapan udara di dalam ruangan dapat membantu meredakan gejala bronkitis kronis, terutama pada musim dingin. Yang ketujuh, menjaga kesehatan umum. Menerapkan gaya hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan cukup istirahat dapat membantu menjaga sistem kekebalan tubuh dan mengurangi risiko bronkitis kronis. Selanjutnya yang terakhir, yang kedelapan, hindari paparan zat-zat berbahaya. Hindari paparan zat-zat berbahaya seperti asap industri, debu, dan bahan kimia yang dapat merusak paru-paru. Pengobatan yang dilakukan untuk penyakit bronkitis kronis yang pertama yaitu bronkodilator, agonis reseptor B-adrenergik pendek dan kerja panjang, serta antikolinergik membantu meningkatkan lumen jalan napas, meningkatkan fungsi siliari, dan dengan meningkatkan hidrasi lendir. Yang kedua yaitu glukokortikoid, di mana mengurangi peradangan dan produksi lendir. Kortikosteroid inhalasi mengurangi eksaserbasi dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, itu diberikan di bawah pengawasan medis dan untuk waktu yang singkat, karena penggunaannya jangka panjang dapat menyebabkan osteoporosis, diabetes, dan hipertensi. Yang ketiga yaitu terapi antibiotik. Tidak diindikasikan dalam pengobatan bronkitis kronis, namun terapi makrolida telah terbukti memiliki sifat antiinflamasi dan karenanya mungkin memiliki peran dalam pengobatan bronkitis kronis. Yang keempat yaitu inhibitor phosphodiesterase 4, mengurangi peradangan dan meningkatkan relaksasi otot polos jalan napas dengan mencegah hidrolisis adenosin monofosfat siklik, suatu zat ketika terdegradasi mengarah pada pelepasan mediator inflamasi. Cukup sekian penyampaian materi edukasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something that you said, 'cause she doesn't get your humor like I do. I'm in my room, it's a typical Tuesday night, I'm listening to all the music she doesn't like, and she wanna know your story like I do, 'cause she wishes